Oke. Pada intinya jamu tuh harus berkhasiat. Betul. Sesuai Nah. dengan fungsinya seharusnya ya. Betul. Kalau saya mau bikin suatu produk, saya harus memahami dulu karakter Survei dulu ya. karakter kunyit itu bagaimana, karakter Oke. temulawak bagaimana, karakter jahe itu bagaimana. Oke. Dengan jahe ada beberapa macam jahe itu yang Betul. punya spesifikasi yang berbeda-beda. Yes. Smart Clickers, kalau dulu kita dengar istilah jamu itu pasti yang ada di pikiran kita tuh jamu itu pahit, menakutkan, bahkan sempat dijadikan satu momok tersendiri untuk anak-anak. Untuk saya pun sampai sekarang ini sebenarnya Smart Clickers, ketika saya mendengar jamu itu pahit, tidak enak dan hanya untuk orang tua saja. Bener kan? Pasti itu dulu image-nya jamu seperti itu. Saya barengan dengan Pak Steven, founder dari Jamu Delicious Power pastinya ya. Dulu kita sempat membahas bagaimana perjalanan atau kisah Pak Steven ini, sang founder ini, untuk bisa tampil lebih sehat dengan lebih slim lagi gitu kan. Dan sementara ini Ivana juga mau kasih tahu nih di sebelah ini, di samping saya ini juga nih, mungkin Smart Clickers bisa lihat juga ya. Ini adalah beberapa produk dari Jamu Delicious Power. Gitu ya. Tapi sebentar, sebelum dikenalkan semuanya nih, Pak Steven kan dulu sempat bercerita bahwa proses bisa hidup menjadi lebih sehat, lebih langsing itu kan karena mengkonsumsi sesuatu ramuan yang memang itu saya bilang kebetulan nggak kebetulan ya, memang sengaja dicari dan diteliti Pak Steven sendiri. Betul. Gitu ya. Akhirnya menemukan sebuah formula. Ya, karena ada kebutuhan. Oke, karena ada kebutuhan ya. Akhirnya ada hasil di situ. Nah, ini adalah bakar kalori yang waktu itu sangat membantu proses penurunan berat badan Pak Steven. Sebenarnya Pak Steven, apa sih yang ada di dalam ramuan ini kok bisa sampai sesakti itu gitu ya? Bahan intinya dari daun jati. Daun jati. Oke. Tapi kita bikin formula yang kita bikin seperti minuman seperti teh, rasanya enak, enggak pahit. Nggak pahit ya? Enggak pahit. Oke. Ya semacam kita minum teh. Tetapi efeknya bagus sekali. Jadi bahan dasarnya itu hanya pohon jati, daun jati aja. Terus lain-lainnya kita tambahi formula lain sesuai di komposisi. Tapi herbal semua ya. Semua. Mungkin bisa disebutkan sedikit-sedikit aja apa nih kira-kira? Saya agak lupa. Air, daun jati, asam sama jahe. Oke, sesimpel itu sebenarnya kalau kita bisa mengenali herbal itu ya. Ya. Tapi kadang kita karena nggak tahu, jadi kita akhirnya tidak memaksimalkan bahan herbal yang sebenarnya kita miliki gitu ya. Kekayaan alam kita sangat bagus. Luar biasa ya. Herbal kita bagus. Itu Pak Steven sampai harus jalan-jalan atau mengorek-ngorek kemana aja tuh untuk bisa mendapatkan ramuan ini. Dulu resep dulu kita dapat dari nenek. Itu kita ada resep leluhur, itu kita ada 5 varian. Beras kencur, kunyit asam, temulawak, sinom, sari asam. Oke. Nah, di samping itu dulu saya kenapa kita kasih nama Jamu Delicious? Yes, kenapa dengan nama Jamu Delicious itu penting nih? Basically saya tidak pernah minum jamu dulu. Dulu bukan pecinta jamu sebenarnya ya? Tidak pernah minum jamu. Oke. Dan tidak suka jamu. Karena image jamu itu pahit. Betul, seperti yang Ivana tadi sampaikan ya, Pak Steven ya. Jadi saya bikin nama tuh Jamu Delicious, jamu yang enak. Jamu yang enak. Betul, enak diminum tapi berkhasiat. Oke. Pada intinya jamu tuh harus berkhasiat. Betul, sesuai dengan fungsinya seharusnya ya. Betul. Untuk memperdalam dalam ilmu bikin formula jamu, saya keliling ke Solo, ke Jogja dan beberapa kota di Pulau Jawa. Terjun secara langsung, tidak hanya duduk di depan monitor atau komputer untuk hanya mencari tidak ya, tapi harus saya jalan sendiri ya. Saya jalan ke tempat jamu gendongan. Sampai yang di pasar-pasar. Ya? Jadi saya ingin tahu basically itu jamu itu apa? Karena saya tidak pernah minum jamu. Yes. Jadi kan kalau saya mau bikin suatu produk, saya harus memahami dulu survei dulu ya. Karakter kunyit itu bagaimana, karakter temulawak bagaimana, karakter jahe itu bagaimana. Dengan jahe ada beberapa macam jahe itu yang punya spesifikasi yang berbeda-beda. Yes.
Akhirnya sampai kita bikin suatu produk itu sekarang sudah ada 13 varian Oke. yang jamu. Nah, sebelumnya apakah memang ada nih latar belakang nih Pak Steven dari keluarga, mungkin memang ada yang pebisnis di dunia perjamuan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini terobosan pertama nih dalam keluarga ya, yang Betul. terjun langsung untuk memproduksi atau menemukan ramuan ini ya, yang awalnya bermula dari kepepet kebutuhan. Kebutuhan. Betul ya, kebutuhan ya, seperti yang Pak Steven tadi sampaikan ya. Oke, menarik loh itu. Dan Smart Clickers juga bisa lihat bahwa kemasannya pun tidak jamu banget. Saya sampaikan tidak jamu banget itu jauh dari kata yang namanya minuman ini bakal pahit, Ya. bakal gimana. Tapi ini kekinian banget, udah seperti minuman-minuman era-era sekarang yang Kelebihan modern. botol ini, Hah? botol ini liquid, Oke. bisa di recycling. Oke. Jadi ramah lingkungan. Jadi kita pengennya hidup kita berkelanjutan. Oke, betul. Kita Tidak bukan ketika hanya itu mencari aja ya. profit aja, gitu. Yes. Kita juga memikirkan dampak dari limbahnya bagaimana. Dengan menukarkan 20 botol ini ke tempat kita yang di kafe, 20 botol. 2 botol bekas Oke. ke kafe GT Point di Bujang Adi nomor 9. Oke. Ivana free minum jamu latte di sana. Dengan cuma-cuma. Itu dia. Jadi 20 botol ini free Ya. ditukerin di outletnya langsung yang Ya. di Pucang Adi itu, nanti bakalan bisa ngejamu di sana latte secara free ya. Secara Ada free. kafenya gitu ya? Ada kita. Bisa nongki-nongki gitu ya berarti? Bisa. Mantap Kita juga banget ada nih. untuk snack kok. Kita ada snack atau makanan Bener berat. nih, kalau ngopi udah biasa. Ini jamu. Ini keren banget ini. Jamu kan dulu istilahnya tuh digendong atau hanya di tempat-tempat yang sorry nih ya, apa ya, tradisional banget Ya. di pasar banget, tapi ternyata sekarang kita bisa ngejamu atau jamu di tempat di kafe-kafe seperti kayak kita biasa ngopi-ngopi gitu ya, asik, bisa santai, bisa ngobrol. Oke. Jadi secara kemasan juga sudah oke banget. Nah, sekarang gimana nih, apa yang kepengen ditunjukkan ke teman-teman atau ke Smart Clickers? Ayo. Ini, Kak gimana Ivana jadi? mau produk yang apa? Saya bikinkan jamu latte. Jamu kekinian. Gitu ya. Iya dong. Yang rekom yang mana nih? Semuanya bisa. Saya tadi soalnya dari awal tuh udah tertarik kepengin kursi, kepengin Oh, nurunin berat badan. Emang oke, bisa? bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Jadi gimana nih prosesnya nih? Mau diproses sekarang? Boleh, sekarang bisa ya. Bisa. Ini nih, penasaran nih Smart Clickers ya, kira-kira cara penyajiannya atau cara buatnya bakal seperti apa nih? Oke. Kalau di tempat kita ada baristanya. Oke. Di kafe. Nggak mau kalah sama Iya tempat-tempat ngopi Kalau nih di ya. kafe kita barista jamu. Oke. Baristanya ini Pak Steven sendiri atau sudah menyiapkan beberapa teman-teman ini udah udah dibekali ya para Staff kita baristanya? juga bisa. Sudah bisa ya? Juga bisa. Wah, menarik nih. Kalau di kafe kita yang lattenya kita bikin full. Jadi lebih creamy banget. Lebih creamy banget. Iya. Oke. Ternyata sekarang ini kalau mau sehat itu nggak sesusah yang kita bayangkan ya Smart Clickers ya. Artinya selama kita bisa mengenali tubuh kita, apa yang tubuh kita butuhkan, apa yang alam sudah sajikan untuk kita, kayaknya tuh semuanya bakal lebih mudah, lebih indah lagi. Apalagi sekarang ini ada seorang Pak Steven yang juga sudah berhasil menemukan ramuan, ya kan, jamu dengan tidak hanya apa istilahnya kalau orang Jawa itu tembung jari aja, jari ini iki ngene, jari ini iki, Betul. bukan, tapi sudah melewati sebuah penelitian, bisa dikatakan seperti itu ya. Saya penasaran banget loh ini sebenarnya Smart Clickers nih, bakalan jadinya seperti apa gitu ya. Oke, ini adalah, boleh diperkenalkan? Ini bakal kalori latte. Bakar kalori latte. Oke. Silakan ya. Ini menarik nih. Boleh dicoba ya? Boleh dong. Sambil boleh dong diceritakan. Jadi apa nih kira-kira nanti khasiatnya? Apakah saya langsung? Apa reaksi Nah. tubuh ketika misalnya mengkonsumsi dari produk JDP ini? Yang pastinya Yang pasti kan adaptasi dulu nih. Ya. Biasanya bentuk adaptasi tubuh itu macam-macam kan? Macam-macam. Biasanya bisa dikenali salah satunya apa nih? Contoh nih kalau misalkan kunyit itu kunyit asam itu nanti tubuh kita kulit kita lebih kencang. Dengan saya turun berat badan 30 kilo. Serius ini jamu?
Jamu. Enak loh rasanya. Yes. Iya asli. Jadi kayak serius kayak minuman-minuman kekinian yang Betul. jauh dari kata jamu. Karena basically kalau yang ini kita seperti minum teh. Bukan jamu, ini teh. Kalau gini sih asik banget ya. Maksudnya Nah. sudah, saya terus terang aja, terus terang nih, Pak Siwan, saya juga anti jamu. Maksudnya itu saya mendengar istilah jamu aja udah yang ada di bayangan saya itu pahit ya, bakal kesedak atau seperti apa. Betul. Gitu. Saya dulu kalau minum jamu tuh, itu sudah paling anti lah. Kalau Belum kenal jadi nggak sayang ya. Tapi kalau udah nyoba gini rasanya serius, ini jauh dari kata jamu. Tapi fungsinya yang pasti tetap dia jamu. Gitu ya. nah, itulah kelebihannya ya kita kalau dulu dapat resep dari nenek. Kalau yang jamu, yang resep leluhur. Iya. Tetapi kalau dari papa, pokoknya papa tuh dia lebih ke arah pengobatan Oke, Nah. pengobatan dari China. China ya. Nah, Oke. jadi apakah ya saya mungkin didapati itulah bakat dari nenek sama dari engkong saya. Oke, jadi perpaduan yang sangat bagus sekali menurut saya nih Smart Bakers, yang seperti yang kita tahu bahwa pengobatan Cina memang diyakini memang bagus sekali ya kan. Tapi herbal dan tradisional Jawa pun tidak Bagus kalah sekali. oke-nya. Jadi ketika dua hal tadi itu bisa dikombinasikan gitu ya, dengan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan juga, itu pasti akan, itu tadi yang saya sebutkan nih Smart Bakers. Sebenarnya kita mau sehat itu ternyata Mudah. tidak susah. Kita Yes. mengenali tubuh kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, beres. Nah, Gitu ini ya. kan kita udah bikin produk baru namanya Botanical. Botanikal. Ya, jadi ini isinya empon-empon. Oke. Nah, satu saset ini bisa untuk 4 gelas. Oh, jadi sedikit-sedikit gitu boleh ya? Udah berasa ya memang. Berasa ya? banget. Dan ini tanpa ampas. Jadi bisa diminum sampai habis-habisnya dong ya? Yes. Jadi kita proses dari Oke. yang cair, kita ekstrak ke serbuk menjadi serbuk. Apakah harus dikonsumsi dalam kondisi hangat seperti layaknya jamu? Ini pun kalau kita bikinkan jamu latte bisa. Oke. Jamu Yakult bisa. Ini aja ternyata dalam kondisi dingin juga tetap fungsinya jamu gitu ya? Kita pun segera akan mengeluarkan produk baru namanya jamu mocktail. Nanti kita tunggu ya. Oke. Untuk mocktailnya seperti apa, nanti ya Yes. harus ada sesi berikutnya. Tapi sekarang ini ngomong-ngomong nih Pak Sivan, Ya. sudah ada berapa gerai sih yang sudah hadir untuk masyarakat Indonesia ini? Kalau Bisa gerai mendapatkan kita, kalau GDP? yang kafe kita baru satu Aha. Yang di Pucangadi di itu? Pucangadi. Oke. Tetapi kalau outlet kita ada di online, GrabFood, Gojek, Shopee Food. Kita ada di 50 titik. Oke. Ada di Surabaya, Oke. ada di Jogja, Aha. ada di Bandung dan Jakarta. Kota-kota besar sudah ada. Bekasi. Tapi artinya di seluruh Indonesia sebenarnya bisa dong mendapatkan ini ya, karena Bisa. online juga ini. Oke, di era endemi seperti sekarang ini, tidak hanya di kondisi pandemi ya, pandemi mungkin orang akan jamu minded gitu ya. Ya. Nah sekarang ini pun tetap bagus sekali untuk tetap mengkonsumsi ya. Sangat bagus sekali. Dan peran sertanya apa nih kemarin waktu di masa-masa pandemi kita benar-benar mencekam kayak gitu, gimana nih? Seru banget ya, saya beruntung banget. Jadi Aha. saya memulai bisnis jamu ini tanggal 24 Juni 2019. Oke. Tepat menyambut pandemi itu ya. Betul. Anda beruntung sekali menemukan ramuan ini di saat dunia mau pandemi, di saat semua mungkin perekonomiannya hancur lebur, jongkok, delosor istilahnya begitu. Ternyata Pak Steven juga ini ya. Saya mulainya waktu bisnis jamu ini, Hah? saya berdarah-darah. Ah, Saya mulai bukan dari plus, dari minus. dari minus. Oke. Jadi di tahap minus 0 sampai menjadi plus, Sampai plus. sampai plus. Betul sekali. Oke. Sekarang yang sama-sama kita tahu yang pasti sudah bukan di kondisi minus 0 lagi, tapi sudah plus ya. Ya, Alhamdulillah puji Tuhannya sudah di titik seperti itu ya. ya betul sekali. Pasti ingin dong berbagi dengan teman-teman yang lain, menginspirasi teman-teman atau pebisnis yang lain. Betul. Ya kan? Kita nggak boleh pelit ilmu ya, sepakat Boleh, ya. sepakat. Nah, Pak Steven apa nih yang pengen dibagikan mungkin kepada sesama teman-teman pebisnis atau mungkin yang kepingin nih sehat dan juga menghasilkan sesuatu seperti Pak Steven? Ada nggak sih tipsnya atau triknya? Boleh nggak dikasih tipsnya? Tipsnya itu saya cuma simple. Ubah mindset Anda, lakukan. Jadi jangan banyak mikir, oh ini berhasil apa tidak.
jalani aja dulu. Kita lihat prosesnya. Kalau misalkan itu ada kendala, kita cari cara lain. Oke. Pasti kalau kita komitmen sejak awal kita pengen fokus nih. Kita fokusnya ke depan, itu akan menunjukkan jalan keluar. Do action. Yes. Jangan hanya dipikirin aja. Kalau dipikirin aja kapan jalannya? Kalau kita mikir ini, wah kalau kita nanti gagal, oh ini gini lagi, kapan kita mau action? Betul. Jadi lakukan aja selama itu memang berniat baik, memang rencananya itu positif, lakukan aja, coba aja. Masalah hasilnya nanti seperti apa, tetap yang di atas punya kuasa. Tapi kalau dalam proses perjalanannya itu menemukan sebuah kendala atau apa, cari solusinya. Jangan langsung menyerah, jangan langsung mundur. Mungkin seperti itu ya. Iya. Dan sekarang ini pun, Kenapa sekarang ini? Sekarang ini pun kita sedang melakukan CSR Oke, menarik ke nih. anak-anak PAUD di kota Surabaya. Bahwa jamu itu tidak pahit adik-adik, Iya. gitu ya. Jadi kita ada produk namanya Sehat Ananda. Sehat Ananda. Ini Kak Ivana. Oh, ini artinya yang sangat oke dikonsumsi untuk anak-anak. Iya. Jadi dia bisa menambah nafsu makan, Oke. menjaga levelnya anak-anak supaya kondisi COVID sekarang seperti ini, pandemi kan, Iya. anak-anak tetap sehat. Tetap sehat. Saya nggak boleh nih mengkonsumsi ini, bahaya nanti kalau saya nafsu makannya bertambah, akhirnya harus mengkonsumsi bakar kalori. lagi. Oke, jadi ini bagus untuk anak-anak ya, apalagi yang mungkin nafsu makannya agak-agak rewel gitu, dia bagus untuk memancing itu ya. Jadi kita ada CSR ke PAUD, kita mengenalkan jamu mulai sejak dini. Yes. Kita ada dongengnya di situ, dan kita next akan mendatangkan anak-anak PAUD itu ke kafe. Mantap. Jadi bagaimana mereka memproses jamu itu gimana sih bikinnya? Ngajarin ya, Ya, ngasih tahu ya. Jadi proses jamu dengan itu cara seperti sederhana, ini ya. gitu. Dan mereka diwajibkan untuk mengajak orang tuanya, terutama mungkin ibu-ibunya yang berbadan agak besar. Betul. Mungkin sekalian nih kalau mau langsing di sini Bunda. Iya, betul. Sekalian belanja ibunya. Oke, baiklah. Thank you so much ya. Thank you banget Kak Ivana. Pak Steven luar biasa menginspirasi. Mudah-mudahan selalu bisa sehat untuk diri sendiri, semuanya masyarakat Indonesia bisa juga ikut sehat, dan tidak hanya sehatnya saja, tapi juga prosesnya tadi kita hargai. Sehat tetap juga iya, cuan juga iya, semuanya bisa kita ambil nih sisi baik dan positif dari Pak Steven. Thank you ya Pak Thank Steven you ya. banget. Ini kalau bisa tos nih, pakai mana nih tosnya? Ting, asik, mantep nih. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.